Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab dari kitab Yeskiel ya, pasal ke-44 ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan kami boleh ada dalam program ini kembali. Dan kami mau mempelajari, membaca firman Tuhan, biarlah ayat-ayat yang kami baca menjadi terang karena pertolongan Roh Kudus, sehingga memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Bapak Ibu biji mata Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Yeskiel pasal 44 ya. Kita akan membaca perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pintu Gerbang Timur yang Tertutup. Haleluya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini ditutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, kita lanjutkan perikop berikutnya. Ayat yang keempat, perikopnya berjudul Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Ayat 4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Israel disebut kaum pemberontak, saudara, di ayat 6. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan dari bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka. Dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ.
Tapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar dari pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mereka mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam, saya ulangi ayat 20 ya. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ya. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Oke, maksudnya tidak boleh cepak gitu ya, tapi harus dipotong pendek ya. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi istri, tapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya laki-laki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahirannya ia harus menghitung 7 hari. Dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya. Dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung maupun segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau segala binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Haleluya. Apa yang bisa kita baca kembali di sini bicara soal yang dilihat Yeskiel, saudara ya. Saya sudah berkata di dalam tadarusan beberapa episode sebelumnya bahwa di dalam pasal 41, 42, 43 yang sudah kita lewati dan sekarang kita masuk ke pasal 44, Yeskiel diberikan penglihatan tentang bait Allah yang akan datang. Dan dalam pasal 44 ini kita menemukan ayat-ayat yang bicara mengenai kembali bagaimana imam itu harus kudus. Ada beberapa yang saya menarik perhatian saya tadi ya. Yang pertama, imam-imam itu punya pakaian khusus. Maksudnya pakaian khusus itu pakaian yang hanya ada di dalam ruang kudus. Yang dikenakan oleh imam-imam ketika melayani Tuhan di ruang kudus. Jadi pakaian itu hanya ada dalam ruang kudus. Gak boleh keluar dari ruang kudus. Jadi dari rumahnya, imam hanya memakai pakaian biasa. Kemudian ketika mau masuk ke ruang kudus, dia harus mengganti dengan pakaian khusus itu, pakaian dari lenan tadi. Yang dibuat spesifik, tidak boleh pakai ikat pinggang yang membuat
keringatan begitu ya. Jadi agak kayak daster gitu, longgar begitu. Dan pakaian itu yang hanya bisa dipakai, pakaian itulah yang dipakai untuk melayani Tuhan di ruang kudus. Ketika sudah selesai pelayanan, mau keluar, imam itu harus melipatnya dan menaruhnya kembali dalam bilik-bilik dan mengganti pakaian lain ketika mereka mau keluar. Alasannya sederhana, saudara. Kalau kita baca tadi, kalau Bapak Ibu cermati pasal 44 yang kita baca tadi, karena pakaian itu dipakai oleh imam-imam di ruang kudus, maka pakaian itu pun kudus. Pakaian kudus itu tidak boleh dibawa keluar dari ruang kudus supaya umat Tuhan yang di luar itu tidak menjadi kudus karenanya. Ya, ini menarik, saudara ya. Jadi kenapa kok umat nggak boleh kudus gitu ya? Ya, ini harus dibaca dalam perspektif memang perjanjian lama ya. Bahwa menghampiri Tuhan harus kudus, dan kekudusan itu hanya bisa mereka lakukan kalau mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, mereka memposisikan diri sebagai hambanya Tuhan. Itu konteks perjanjian lama memang seperti itu. Tidak ada kekudusan yang cuma-cuma begitu, yang diberikan Tuhan. Tidak. Orang-orang perjanjian lama, orang Israel diajar Tuhan, mereka harus hidup kudus dengan cara berusaha hidup kudus. Tapi karena mereka tidak mampu, mereka harus mempersembahkan korban. Ya, entah itu penebus salah, korban yang lain-lainnya juga, supaya mereka dikuduskan Tuhan. Jadi ada effort yang lebih yang akan dilakukan oleh seorang Israel kalau mereka benar-benar mau dapat standar kekudusannya Tuhan. Jadi memang dalam perjanjian lama, dalam konteks perjanjian lama, orang-orang Israel ini bekerja dengan keras, berusaha dengan keras supaya bisa hidup kudus. Ada step by stepnya. Nggak seperti sekarang iman Kristen bahwa kita dikuduskan karena salib Yesus. Kita percaya kepada salib Yesus, korban darah Yesus, kita sudah dikuduskan. Itu kenapa saya berkali-kali bilang, orang Kristen yang hanya membaca perjanjian baru, orang yang baru lahir baru menjadi Kristen, baru hitungan hari, bulan, dan tahun, terus dia tidak pernah diajar perjanjian lama, maka saya berani jamin orang ini tidak akan terlalu menghargai kasih karunia yang didapatkannya dengan cuma-cuma itu. Karena menganggap itu begitu mudahnya. Ya memang begitu mudahnya hanya percaya kepada Yesus. Tapi sekali lagi itu pentingnya kita belajar perjanjian lama supaya kemudahan. Supaya cara instan yang kita dapatkan menjadi kudus dengan percaya pada darah Yesus dari yang tercurah dari atas kayu salib itu benar-benar bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita dengan bertanggung jawab. Jika nggak baca perjanjian lama, jika Bapak Ibu tidak tahu konteksnya bahwa orang-orang perjanjian lama untuk bisa sampai pada taraf dikuduskan, itu harus melalui step by step yang effortnya luar biasa. Sampai-sampai pakaian imam yang kudus itu nggak boleh keluar dari ruang kudus, sebab kalau bersinggungan dengan umat menjadi kudus. Kudusnya jadi free gitu. Nggak bisa, saudara. Maka bersyukurlah kita yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita nggak memperhatikan konteks ini, nggak memperhatikan latar belakang perjanjian lama ini, ya kita menjadi orang Kristen yang gampangan gitu, yang tidak terlalu menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang tidak akan berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar mengkuduskan dirinya. Maka nggak heran orang Kristen di luar sana itu gampang banget buat dosa, gampang banget ngebohong, gampang banget melukai hati orang, gampang banget membuli orang, gampang banget menghakimi orang. Ya karena orang-orang model-model begini, orang Kristen model begini, ya saya berani hakul yakin dia tidak tahu konteks perjanjian lama, sehingga nggak bisa menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma itu dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi memang kan saya bilang dalam tadarusan di minggu lalu ya, bahwa pasal-pasal Yeskiel yang kita baca sejak minggu lalu, sejak Januari ini, itu memang seolah-olah hanya ngomongin soal bait Allah saja. Bait Allah yang akan dibangun nanti gitu ya. Bait Allahnya Herodes Agung maksud saya. Tidak dapat kita sesuatu yang gimana gitu, orang Kristen harus begini. Tapi sekali lagi, dari ayat-ayat yang kita baca, saya saja mendapatkan rema. Diingatkan kembali. Bagaimana saya yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus itu harus benar-benar memposisikan diri dengan benar.
Saya harus menghargai kasih karunia itu dengan lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena orang perjanjian lama untuk bisa mendapatkan kekudusan, susahnya minta ampun. Ya, seperti terus kemudian tadi, lemak dan darah itu santapan Tuhan. Ya, itu karena itu makanya saya berusaha untuk menghindari juga, meskipun ya saya tidak del 100% begitu. Karena kan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, ya. Dalam artian hukum Taurat kan melarang kita untuk makan darah dan lemak. Ya. Itu hukum Taurat. Kalau melanggar maka kita akan dihukum oleh Tuhan, ya. Itu aturan Taurat begitu. Tapi kan saya tidak hidup dalam hukum Taurat. Jadi saya tidak wajib untuk tidak makan untuk tidak makan darah dan lemak. Karena saya tidak hidup dalam aturan Taurat itu. Tapi meskipun saya boleh makan lemak, saya boleh makan darah, karena saya hidup dalam kasih karunia, hukum kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Tapi karena hukum Taurat mengajarkan bahwa darah dan lemak itu milik Tuhan, maka saya berusaha untuk meneladaninya. Bukan lagi takut atau bukan karena ingin bagaimana supaya melakukan agar diberkati atau tidak melakukan jadi takut dikutuk, nggak gitu lagi. Tapi saya paling nggak mengerti itu. Sehingga kalau darah memang saya berusaha hindari. Kayak kalau ada berkat makan steak gitu ya, di restoran steak yang menyajikan steak atau warung steak atau apalah namanya, saya selalu memintanya well done. Jadi daging itu dimasak dengan benar-benar matang. Padahal kalau boleh jujur, dengan makan daging yang baik gitu, yang masih ada darahnya, itu lebih juicy, lebih enak. Ya. Teorinya, logikanya begitu, ya. Karena saya pernah icip juga, ya. Memang lebih enak dibandingkan yang well done. Itu kalau menurut lidah saya. Tapi karena saya tahu bahwa darah itu santapannya Tuhan, darah itu punya Tuhan, ya saya berusaha untuk menghindari. Bukan takut karena takut dihukum karena hukum Taurat mengatakan itu. Bukan. Kutuk hukum Taurat nggak berlaku atas saya. Tapi saya menghindari makan darah semata-mata karena Taurat mengajarkan demikian. Dan Yesus saya, Tuhan saya ketika lahir menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, dia melakukan hukum Taurat itu. Dialah yang menggenapi hukum Taurat. Berarti kan dia melakukan hukum Taurat itu dengan presisi kan. Dan saya mau menjadi seperti dia. Nah meskipun nggak bisa 100% ya, tapi saya berusaha lah yang bisa saya lakukan. Ya, saya makan lemak itu kan paling enak. Ya. Tapi saya berusaha untuk hindari. Makan babi itu kan enak. Tapi hari-hari ini saya berusaha hindari. Meskipun ya, karena saya tidak hidup dalam hukum Taurat lagi, nggak ada lagi larangan saya untuk tidak boleh makan daging babi, daging yang haram. Ya. Semuanya kata perjanjian baru boleh dimakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Tapi ya karena Taurat saya pernah melarang, ya saya berusaha untuk tidak menikmati makan daging babi seperti saya menikmati makan daging ayam. Meskipun daging babi lebih enak, jujur kan. Hanya momen-momen tertentu saja. Dimana kalau saya kepengen, saya makan. Tapi tidak menjadi pilihan utama. Kayak kalau saya makan di restoran Chinese food, makan bakmi gitu ya. Ya kan ada ya bakmi yang babi, bakmi yang ayam, atau yang campur gitu ya. Ada daging babinya, daging ayamnya. Saya sekarang ini jujurnya lebih memilih yang bakmi pakai daging ayam saja. Meskipun mungkin ketika mengolahnya, karena memang bukan restoran halal ya, itu pakai minyak babi. Ya tapi itu ya tidak bisa saya tidak ditawarkan kan. Kalau ke restoran bakmi yang non halal kan kita nggak ditawarkan pakai minyak ayam atau minyak babi. Yang ditawarkan kan, Pak dagingnya apa? Babi, ayam atau campur kan begitu. Ya, saya berusaha untuk minta ayam. Kecuali lagi pengen banget karena kangen gitu ya. Ya oke lah, campur misalnya. Tapi tidak jadi pilihan utama lagi. Saudara nangkep ya apa yang saya mau sampaikan ya. Saya tidak takut dikutuk karena melanggar hukum Taurat. Karena saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat.
Tapi hukum Taurat itu tetap saya berusaha untuk jadikan acuan saya. Karena saya rindu mau seperti Yesus. Nah, juga tadi dibaca bahwa persembahan-persembahan yang buat Tuhan itu dinikmati oleh imam-imam. Memang ya, saya tidak bilang saya imam loh saudara. Dalam artian keimaman seperti perjanjian lama itu nggak sama dengan pejabat gereja. Itu langit dan bumi bedanya. Ya, aturan-aturannya jelas jauh berbeda. Ya, saya tidak pernah mengklaim saya imam, saya lewi dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks persembahan persepuluhan yang pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu di bulan Januari, saya bilang persepuluhan itu bukan wajib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengembalikan persembahan persepuluhan. Kalau saudara mau melakukannya sebagai acuan bahwa Yesus juga mempersembahkan persembahan persepuluhan, bahwa saya mau menjadi seperti Yesus, ya berikanlah persembahan persepuluhan. Tapi bukan lagi karena kepengen diberkati atau takut kalau tidak melakukannya dikutuk. Maka hanya namanya saja persembahan persepuluhan, tapi tidak mengikuti aturan Taurat yang kaku itu. Sama juga dengan hal-hal yang lainnya tadi. Dalam konteks tadi, imam makan persembahan. Saya mengajar kepada saudara untuk bertanggung jawab juga buat imam dalam artian pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu. Yang melayani dirimu. Melayani firman-kah, melayani imam musik-kah, ya. Meskipun mereka bukan imam, bukan lewi, tapi gambaran Taurat, acuan Taurat mengajarkan kita bahwa orang Israel itu mempersembahkan korban untuk Tuhan, dan korban bakaran itu, korban ternak yang dijadikan korban bakaran untuk Tuhan itu tidak dibakar semuanya di atas mezbah gitu. Hanya lemak dan darah dan beberapa bagian saja yang terbaik, dan sisanya itu dimakan atau dinikmati oleh imam. Karena apa? Imam bagaimana bisa makan daging? Wong imam tidak punya penghasilan. Gitu kan? Dalam konteks perjanjian lama, Lewi dan imam itu kan tidak punya hak waris tanah. Nah, mereka tidak punya penghasilan apa-apa. Mereka bagaimana bisa membeli daging? Nah, mereka bisa memakan daging itu ya dari persembahan umat Israel kepada Tuhan, yang kemudian Tuhan berikan bagian dari binatang-binatang yang dipersembahkan itu untuk dinikmati oleh kelompok imam dan Lewi. Dari sini kan kita belajar bahwa saudara harus juga bertanggung jawab atas pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Makanya kita kalau ke gereja mempersembahkan korban persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk nantinya Tuhan memberikan kepada pelayan-pelayan di gerejamu. Gereja mengelola itu. Nanti dibagi, oh ini buat bagian yang bersih-bersih gereja, ini bagian untuk para pelayan imam musik, ini bagian untuk hamba Tuhan, untuk pengkhotbah, untuk pendoa syafaat mungkin, untuk gembala mungkin. Ya. Jadi memang harus seperti ini, saudara. Ya. Jadi kita tidak lagi takut kalau saya nggak memberikan persembahan ke gereja, nanti saya dihukum. Saya nggak mau ke gereja kalau gitu. Wah, saya ada uang nih, saya bisa kasih persembahan, maka saya datang ke gereja. Sebab kalau saya berikan persembahan ke gereja, nanti saya akan diberkati berkali lipat ganda. Nah, kita tidak boleh dalam konsep itu lagi. Kenapa? Karena konsep itu, konsep kalau melakukan diberkati, kalau tidak melakukan dikutuk, itu konsep perjanjian lama, saudara. Konsep perjanjian baru nggak gitu. Tuhan Yesus nggak lagi menekankan berkat dan kutuk di dalam pengajarannya, dan juga rasul-rasul. Kita melakukan hal yang Tuhan perintahkan itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, ya nggak kenapa-napa. Kalau kita melakukannya juga jangan berharap apa-apa. Intinya kita melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan itu karena kita mencintai Tuhan. Begitupun saya ketika tahu kebenaran ini. Ketika datang beribadah, memberikan persembahan itu bukan lagi pengen diberkati, atau takut kalau tidak memberkati lewat persembahan itu, ya saya nanti dihukum Tuhan. Nggak ada dalam otak saya seperti itu. Saya memberikan saja karena saya tahu ini kebenaran. Dan saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Ingin memberkati pekerjaan dari para hamba-hamba Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan, kerajaan surga di bumi ini.
Maka saya ciptakan lagu tuh, takkan ku datang dengan tangan yang hampa. Kalau Bapak Ibu ikuti ibadah The Way, ada lagu itu saya yang buat, saya yang menciptakan syairnya, melodinya. Karena saya tahu memang dalam konsep yang saya pahami, dalam konteks perjanjian lama Taurat, orang Israel itu haram hukumnya menghadap Tuhan tanpa memberikan korban bakaran, tanpa memberikan persembahan. Mereka melakukannya karena itu hukum Taurat. Datang ke Tuhan harus berikan persembahan sebagai tanda bahwa kau memang menghambakan diri pada Tuhan. Tapi sekarang saya memberikan persembahan di dalam ibadah di gereja saya. Kalau saya datang ke gereja, setiap ibadah saya ada di situ, persembahan dijalankan, saya memberikan. Bukan lagi karena konteks saya takut kalau tidak melakukan dihukum, tapi karena semata-mata saya mengasihi Tuhan. Saya mau belajar mengucap syukur dan memberkati pekerjaan Tuhan di mana saya ada di tengah-tengahnya saat itu. Itu yang makanya di The Way saya praktekkan. Sudah hampir 3 tahun ini, kotak persembahan tidak lagi dipakai, tidak lagi dijalankan. Saya hanya munculkan aja nomor rekening gereja dan juga QRIS atau QR barcode-nya, di mana jemaat bisa scan, bisa langsung transfer via digital. Memberikan persembahan berapa, yaitu tergantung mereka, sesukacita mereka dan kerelaan hati mereka. Ya, saya juga jadi nggak tahu siapa yang memberi atau yang tidak memberi. Ya, tapi saya menganggap jemaat The Way sudah dewasa, sudah tahu. Meskipun saya tidak pernah mengajarkan dengan detail, tapi saya melakukan meneladani, menjadikan diri saya teladan, gitu ya, dengan melakukan hal yang kebenaran itu. Ya. Dan puji Tuhan, ya 3 tahun ini pelayanan gereja bisa running well, bisa semua kebutuhan dicukupi. Berarti dengan asumsi jemaat The Way sudah bertanggung jawab, mengambil bagian untuk pelayanan, mengambil bagian sehingga akhirnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, termasuk saya yang full time, full heart melayani Tuhan, gak punya pekerjaan lain, masih bisa hidup bersama keluarga. Dan gereja juga bisa memberkati pengkhotbah-pengkhotbahnya. Gereja bisa memberkati para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan di hari Minggu. Gereja masih bisa mencukupi semua kebutuhannya, listriknya, airnya, service maintenance-nya, juga cicilan yang masih ada. Itu kan semua karena jemaat yang menurut saya tanpa harus dikomandoi, ada kantong yang diedarkan, sudah mulai bertanggung jawab bahwa bagian saya adalah memberkati pelayanan Tuhan di tempat di mana saya diberkati. Ya. Saya dapat berkat di The Way, saya diberkati oleh mimbar The Way, maka bagian saya adalah memberkati agar The Way bisa terus melayani Tuhan. Nah, ini yang harus dipahami oleh semuanya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita mengerti sekarang bahwa kekudusan itu mahal. Orang Israel, imam-imam itu benar-benar menjalankan kekudusan dengan presisi. Gak sembarang orang bisa menghadap Tuhan. Masuk ke ruang kudus aja gak bisa, apalagi ke ruang maha kudus. Nah, kita hari ini bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Orang Israel tuh kalau mau berdoa kepada Tuhan harus melewati perantaraan imam-imam, saudara. Kita gak perlu lagi. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Gak ada sekat-sekat, oh ini kelompok pendeta lebih tinggi secara rohani dibandingkan jemaat. Gak ada itu. Ya, nggak seperti dulu. Imam dan jemaat, imam dan umat itu memang ada perbedaan serata, perbedaan kasta. Oh iya, kelihatan sekali. Tapi dalam iman Kristen mau pendeta mau jemaat biasa, nggak ada perbedaan kasta, nggak ada perbedaan serata sosial keagamaan di gereja, nggak ada. Semua sama di mata Tuhan. Cuma bagiannya saja, ada yang melayani, ada yang dilayani. Hanya sebatas itu. Nah, kita membaca Taurat sebagai acuan, sebagai gambaran bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang Kristen di dunia ini. Maka kita melakukan itu.
Makanya hukum Taurat itu satu titik iota pun nggak boleh dihapuskan selama langit dan bumi ini belum lenyap. Kalau sudah lenyap ya pasti udah nggak ada lagi tuh. Kita nggak butuh lagi Taurat. Jangankan Taurat, Injil pun kita nggak butuh lagi. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, buat apa kita butuh panduan tentang Tuhan? Wong kita sudah bisa bertemu muka dengan Tuhan. Nah, selama kita masih di bumi ini, ya Taurat itu adalah bagian dari kebenaran bersama dengan perjanjian baru yang kita harus hidupi. Kita bukan pengen diberkati, dan kita bukan melakukannya karena takut kena kutuk atau dihukum Tuhan. Kita melakukan yang namanya kebenaran Alkitab, baik PL maupun PB. Kita berusaha dengan rema yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kebenaran itu. Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Maka orang Kristen yang begini akan menjaga kekudusannya dan menghargai kekudusan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma tadi. Hidupnya pasti akan menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Semoga saudara diberkati seperti saya diberkati di dalam tadarusan Yeskiel pasal 44 ini. Semoga kita semakin mengerti kebenaran dan bisa hidup menjalankan kebenaran itu. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, pada episode kali ini. Semoga saudara diberkati. Kalau saudara mendapatkan rema yang lain, yang beda dengan yang saya bagikan tadi, silahkan dibagikan kepada kita semua di dalam live chat atau di dalam kolom komentar, supaya semuanya jadi diberkati juga. Ya, kita saling memperlengkapi. Ya saudara ya, kalau saudara diberkati lewat program ini, bisa terus dukung dalam doa supaya program ini semakin tajam dan semakin banyak memberkati banyak orang. Jangan lupa untuk juga ikut ambil bagian men-sharekan, ya, membagikan program ini, link dari program ini, link dari channel ini, tadarusan Alkitab khususnya kepada banyak orang di luar sana, supaya mulai banyak orang Kristen yang rajin baca Alkitab dan terbantukan bertumbuh imannya lewat program tadarusan Alkitab ini. Semoga saudara juga sudah menjadi member dari channel YouTube ini, karena sejak minggu lalu saya sudah membagikan beberapa materi yang hanya bisa diakses oleh member. Dan untuk menjadi member tinggal tadi klik tombol join dan kemudian mengisi formulirnya, sekaligus juga berkomitmen mendukung lewat iuran ya, yang sebulan sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa membayarkannya. Nominalnya Rp19.000 kalau tidak salah saudara ya. Itu sekali makan bakso doang saudara ya. Tapi saudara seminggu bisa mendapatkan satu, paling minim 2 pengajaran-pengajaran atau hikmat rema yang saya dapatkan dari Alkitab atau dalam kehidupan yang saya bagikan buat saudara, supaya saudara semakin termotivasi untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan juga bisa menjadi orang yang imannya bertumbuh, pemahaman Alkitabnya juga semakin dalam.
ya. Saya akan banyak mengajar khusus untuk yang menjadi member ya. Mari dukung pelayanan The Warriors Digital Ministry ini dengan menjadi member. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat episode tadarusan pada kali ini, terutama Yehezkiel pasal 44. Mampukan kami memahami, mengerti, dan melakukannya. Roh Kudus tolong kami menjadi pelaku firman. Dan malam hari ini, pada episode kali ini, kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dan kami serahkan hidup, tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada Yesus, Tuhan, milik satu-satunya kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di Tadarusan Alkitab Yehezkiel pasal 45. Tuhan Yesus memberkati.